Haleluya, selamat pagi saya ucapkan shalom. 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 Haleluya. Apa kabarnya hari ini? Sehat Tuhan makmur. Apa kabarnya hari ini? Sehat Tuhan makmur. Haleluya. Saya percaya kita semua pada hari ini, di hari Minggu yang pertama di tahun 2021, saya percaya dengan iman kita sama-sama bersedia menyongsong tahun harvest time. Amin. Kita akan menuai banyak hal di tahun yang baru ini. Amin. Kita akan menuai berkat Tuhan, kita akan menuai jiwa-jiwa di tahun yang baru ini bersama dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang kami percaya Tuhan bahwa di tahun ini kami akan menerima kelimpahan dari surga. Jemaat Tuhan di BMA Cibubur dan Bekasi akan mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Kami percaya di tahun yang baru ini kami umat-umat Tuhan akan melihat keluar biasaan Tuhan dikerjakan dalam kehidupan. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Dan hari ini Tuhan, kami siap untuk masuk dalam tahta-Mu yang kudus, menyembah Kau dalam roh dan kebenaran. Dan kami mau tapiskan ibadah raya hari Minggu di tempat ini, ibadah yang luar biasa hari ini, hanya di dalam satu nama yang ajaib dan luar biasa. Yesus Tuhan kami yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Allah yang hidup dan perkasa. Katakan haleluya. 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 Terima kasih Tuhan bahwa kami mau katakan seumur hidup kami akan menaikkan pujian syukur kami kepada Tuhan. Sebab Engkau baik, sebab Engkau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
di dalam hidupku. Ku bersyukur. Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, haleluya, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu.
bersorak bagi Engkau Tuhan. Amen. Dan yang percaya dan siap memuji Tuhan, katakan Amin. lagi, katakan sekali lagi, katakan amin. Saya mengucapkan selamat tahun baru Selamat tahun baru. bagi jemaat Tuhan yang baru bertemu hari ini, amin. Amin. Boleh sambil noleh kiri noleh kanan, nggak usah lepas masker, tapi kasih senyum aja sedikit gitu. Bisa kelihatan tuh senyumnya. Haleluya. Kita bersuka cita di tahun yang baru ini, amin. Haleluya. Apa kabarnya kita hari ini? Sehat, kuat. Sekali lagi, apa kabarnya kita hari ini? Sehat, kuat, makmur. Haleluya. Kita bersuka karena Tuhan. Yeay.
pada hari ketiga di tahun 2021, tahun yang baru. Dan saya percaya kasih setia Tuhan tidak akan pernah lalu dalam hidup kita. Amin. Di tahun 2020 yang kata orang sulit, yang kata orang susah, tapi kita bisa melewatinya karena anugerah Tuhan. Dan saya percaya di tahun yang baru, di tahun 2021 akan semakin banyak mujizat Tuhan yang terjadi, yang kita alami, baik dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam rumah tangga. Kita akan melihat itu terjadi. Amin. Di tahun 2021 ini, tahun yang baru, kita akan menikmati panen raya bersama dengan Tuhan. Harvest time. Percaya kita akan mengalami itu. Amin. Haleluya. Kita akan menuai banyak bersama dengan Tuhan. Haleluya. Persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Thank you. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar kasih-Mu menjadi penanda dalam hidup kami. Bahwa Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan, tidak pernah melepaskan kami. Terima kasih Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku dan kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Takkan lupa
menyertai kami. Ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, amin. Besar kasih setiamu dalam hidup kami, Tuhan. Besar kasih-Mu di sepanjang hidup kami. Kami boleh memasuki tahun yang baru, Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu. Mari katakan kepada Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus, kami bersyukur padamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu saya berdoa tadi pagi, Tuhan ingatkan satu hal. Bagaimana Anda dan saya sudah mempersiapkan dirimu untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Tanda-tanda zaman sudah ada di depan mata kita.
Saya percaya saudara, ini bukan lagi waktunya kita menjadi acuh saudara, tapi mulailah kita bangun saudara dari tidur kita berjaga-jaga. Ada banyak hal yang Tuhan ingatkan. Seringkali kita acuh, seringkali kita cuek, seringkali kita masa bodoh. Mari saudara mulai pagi ini punya sikap satu komitmen sama Tuhan. Aku gak boleh biarkan diriku biasa-biasa saja. Jangan hidup menjadi orang yang biasa-biasa saudara. Memasuki tahun 2021, Tuhan berkata kepada gereja kita akan masuk dalam tahun penuaian. Kalau hidupmu menjadi biasa saudara, engkau gak akan menuai. Tapi kalau hidupmu di atas rata-rata, engkau punya spirit of excellence, engkau punya roh yang menyala-nyala. Saya percaya saudara, di tahun 2021 ini kita akan menuai. Kita akan mengalami janji Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Mari angkat tangan kita bersama-sama, sembah Dia. Yang sudah dipenuhi Roh Kudus berbahasa roh. Katakan, Tuhan, aku mau lebih lagi Tuhan mengasihi-Mu. Aku mau lebih lagi Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan. Kami mau lebih lagi mengasihi-Mu, mencintai-Mu lebih dalam. Masuk dalam keintiman Bapak Ibu Saudara. Hanya Engkau dengan Tuhan. Hanya Engkau dengan Tuhan. Hanya Engkau dengan Tuhan. Hanya Engkau dengan Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Hadirat-Mu
Mari angkat kedua tangan kita sama-sama katakan, aku mau Tuhan, hadiratmu lebih lagi. Aku mau Tuhan, mengalami Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau lahir dalam hati kami, Engkau hidup dalam hati kami. Engkau mau Tuhan, kami lebih lagi Tuhan, menyenangkan-Mu. Bentuk kami Tuhan, untuk lebih lagi menjadi bencana yang indah di hadapan-Mu. Berbicara bagi kami, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dan kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu hidup di dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan-Mu yang baru turun atas setiap kami. Sakit penyakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, kelegaan, kemuliaan Tuhan dicurahkan di tengah-tengah kami. Bahkan Tuhan, kami akan mengalami penuaian yang besar di dalam nama Yesus. Yang siap dengan firman Tuhan bersama katakan amin. Sekali lagi katakan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semua? Sehat, kuat, makmur. Katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat tahun baru sekali lagi saya ucapkan. Ya, ada beberapa Bapak Ibu Saudara yang tidak hadir dalam ibadah tahun baru. Saya ucapkan selamat tahun baru. Dan sebentar Saudara, kita juga akan menerima pengurapan. Yang belum menerima pengurapan, minta tolong Andre bisa siapkan minyak urapannya ya, untuk siapa saja yang belum menerima pengurapan hari ini. Dan kemudian Saudara, Anda juga akan menerima benih firman dan juga Saudara benih keuangan. Oleh karena itu Saudara, Anda dan saya siapkan diri kita Saudara memasuki tahun panen raya. Katakan amin. Katakan sama-sama, the year of harvest. Lebih kuat lagi, katakan the year of harvest. Ini tahun penuaian, katakan yes. Amin. Ya Saudara, dan saya akan mengalami penuaian yang dahsyat Saudara. Amin. Ya, ibadah pagi ini dan ibadah nanti sore buat Bapak Ibu Saudara yang belum terima pengurapan dan juga benih, Anda dan saya harus datang Saudara ya. Karena terbatas benihnya ya Saudara, juga anggur dan minyak urapan juga terbatas Saudara. Saya rindu setiap kita semua yang mengambil kesempatan ini dengan baik Saudara. Ya, yang masih sisa ada minyak urapannya? Ya, itu aja yang dibagikan. Tanyakan yang belum, silakan siapa saja bisa mengangkat tangannya biar nanti langsung diberikan oleh Andre. Jadi sambil saya khotbah, Bapak Ibu Saudara bisa terima minyak urapan. Yang belum, silakan angkat tangannya. Iya. Baik Bapak Ibu Saudara, the year of harvest, Tuhan ingatkan untuk setiap kita semua Saudara, untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang memahami firman Tuhan Saudara, bukan dari segi pandang dunia ini, bukan dari segi pandang keadaan. Bapak Gembala senior kita selalu menuntun Saudara dan mendapatkan visi dari Tuhan. Saya percaya Saudara memotivasi jemaat, memberikan sebuah Saudara gairah yang baru ya buat kita semua. Pak, bagaimana kita mau mengalami penuaian? Ini kan masa resesi. Ya, satu di bawah ke depan Dre, minyak urapannya. Ini kan masa resesi, ini kan masa yang tidak mudah. Ya, bahkan semua perekonomian hancur, semua orang mengalami keadaan penurunan. Ada begitu banyak ya pergumulan terjadi Saudara di tengah-tengah masyarakat, bukan hanya di tengah-tengah masyarakat, bahkan di tengah-tengah gereja Tuhan. Ya, tidak sedikit Saudara di Amerika hamba-hamba Tuhan bunuh diri Saudara. Ya, bukan karena mereka kena corona, tapi karena mereka nggak kuat lagi dalam menanggung Saudara beban pelayanan. Halo, artinya Saudara ada begitu banyak orang putus asa dalam hidupnya. Ya, bahkan Saudara di tengah-tengah keadaan seperti ini Saudara, peningkatan Saudara jumlah karyawan yang di PHK, lalu kemudian peningkatan jumlah orang yang tidak bekerja itu semakin banyak Saudara. Betul? Ya. Semakin banyak. Ada keluarga-keluarga bingung untuk berusaha apa, bisnis apa di tahun ini. Ya, mau gimana di tahun ini? Saya berdoa Saudara, setiap kita semua di tahun ini justru mengalami keadaan sebaliknya. Anda bukan mengalami keadaan krisis, tapi Anda dan saya mengalami penuaian di tahun ini. Katakan amin.
kita perhatikan baik-baik firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-38, saudara. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk. Saudara perhatikan kata ladang-ladang di sini, saudara. Ya, ini bukan hanya berpacu atau berorientasi hanya kepada satu ladang. Halo? Apa ladang bisnismu hari ini? Mungkin Anda punya ladang bisnis hari ini, saudara, yang belum menghasilkan sesuatu. Tuhan mau berkata pada kita semua, lihatlah sekelilingmu. Artinya, saudara, Anda dan saya akan diberikan sebuah ladang yang baru. Amin. Anda dan saya akan mengalami penuaian di ladang-ladang yang baru. Di mana ladang-ladang itu, saudara, Tuhan sudah siapkan penuaian di sana. Tanpa harus Anda capek-capek menabur lagi, saudara. Halo? Perjanjian baru, saudara, ditulis, saudara. Itu adalah bagaimana, saudara, Yesus menjadi jawaban bagi kita semua gereja Tuhan. Kalau perjanjian lama ditulis, itu adalah sebuah perjanjian antara Tuhan dengan manusia. Sedangkan perjanjian baru ditulis, saudara, itu adalah perjanjian Tuhan dengan Kristus, saudara. Allah Bapa dengan Kristus. Maksudnya bukan berarti, saudara, Anda dan saya tidak mengikat sebuah perjanjian. Justru Anda dan saya ada di dalam Kristus, yang adalah sebuah perjanjian. Katakan amin. Anda dan saya ada di dalam Kristus. Anda dan saya ada di dalam Dia. Dan waktu Anda sudah mengikatkan dirimu dengan Kristus, bersama dengan janji yang Bapa berikan, saudara, saya percaya di tahun ini dengan kasih karunia-Nya kita akan mengalami penuaian demi penuaian. Katakan yes. Kita akan mengalami penuaian demi penuaian. Kenapa? Karena ada sebuah perjanjian antara Bapa dengan Kristus. Amin. Firman Tuhan katakan, saudara, dalam Galatia pasal 5 ayat yang keempat, saudara. Kita batasi dalam Yohanes 4 ayat 35, saudara. Galatia pasal 5 ayat yang keempat, firman Tuhan katakan, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Saya mau katakan, saudara, sungguh mengenaskan kalau orang Kristen, saudara, tidak hidup dalam kasih karunia. Sungguh mengenaskan kalau kita sebagai orang Kristen, saudara, hidup dalam kutuk. Halo? Sedangkan Yesus sudah membebaskan kita semua dari kutuk. Amin. Sudah membebaskan Anda semua dari sakit penyakit. Yang percaya katakan yes. Yang percaya katakan amin. Anda sudah dibebaskan. Amin. Hutang-hutangmu, kutuk sakit penyakitmu sudah dibebaskan oleh Yesus. Karena siapa? Karena Kristus. Kalau Anda, saudara, di luar Kristus, saudara, Anda nggak akan bisa, saudara, menerima kemuliaan lagi, saudara. Anda nggak akan bisa menerima, saudara, yang namanya kasih karunia. Kalau kita di luar Kristus, gak ada seorang pun yang dapat melakukan kebenaran hukum Taurat secara sempurna. Seperti saya sudah sampaikan, suami istri aja masih suka bohong. Halo, dalam hati kita aja kalau kita, saudara, misalnya disinggung sedikit aja kita marah, betul? Langsung, saudara, kita emosi. Ternyata, saudara, yang namanya tersinggung itu nggak pandang golongan, baik orang kaya, orang menengah ataupun orang miskin. Ya, banyak orang miskin juga, saudara, ya, mudah tersinggung. Ya, banyak orang kaya, waktu itu mah nggak usah diomongin lagi, jelas mereka punya uang. Tapi banyak orang miskin udah nggak punya uang, sombong lagi kan, gampang tersinggung lagi. Nah, itu sudah keadaan sekarang ini. Pak Agung melayani selama puluhan tahun, saya juga melayani, saudara, sudah lebih dari 20 tahun. Semenjak saya tahun 98 bertobat, 99 dibaptis, saya langsung ikut pelayanan, saudara. Sampai hari ini saya melihat begitu banyak pergumulan yang dihadapi oleh hamba Tuhan. Pelayanan konseling, pelayanan pemuda, pelayanan remaja, pelayanan wanita, semuanya, saudara. Kalau urusan yang namanya udah tersinggung, banyak dari antara kita
kadang-kala mundur, saudara. Betul? Kalau udah yang namanya saudara kita tersinggung, kita nggak mau lagi pelayanan. Apa banyak kita kecewa, saudara, karena keadaan, sehingga maaf, kita nggak mengalami penuaian, saudara. Kekecewaan adalah sakit penyakit daripada penuaian, saudara. Kalau kau hidup dalam kekecewaan, kau nggak akan pernah mengalami penuaian. Dengar baik-baik. Saya mengingatkan di tahun ini, saudara, mumpung masih tanggal 3 Januari, bebaskan hidupmu dari semua kekecewaan. Jangan simpan sedikit pun kekecewaan. Pergi ke gereja mah gitu-gitu aja, gereja mah sama begini. No! Itu dimulai dari apa? Hati kita terlebih dahulu. Kalau Anda menilai orang lain, kita nggak akan pernah selesai hidup kita. Kita nggak akan pernah mengalami penuaian. Berubah itu harus dimulai dari dalam. Bukan menuntut orang. Kalau saya saudara dengan istri saya nuntut istri saya terus berubah. Saya nggak akan pernah awet pernikahan ini, saudara. Pasti kita sudah lama memutuskan tali pernikahan kita. Betul? Ya. Butuh perubahan dari diri saya. Butuh perubahan dari diri istri saya. Supaya kita saling memahami, saling mengerti. Waktu kita saling mengerti, saling memahami, kita di situ rukun. Mazmur 133 katakan, berkat Tuhan dicurahkan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, katakan haleluya. Di situlah berkat Tuhan dicurahkan. Anda dan saya di tempat ini rukun, sehati, sepakat. Kita semua saudara unity, bangun gereja ini, bangun pelayanan ini. Saya percaya saudara, tahun 2021 kita akan menuai besar-besaran. Amin. Kalau Anda sedikit-sedikit kecewa, sakit hati sama teman, sama orang-orang di sekitar kita yang mungkin ada bisnis, usaha, diambil duitmu, dicuri uangmu mungkin saudara, atau mungkin ditipu Anda saudara, terus Anda kecewa, tinggalkan Tuhan, tinggalkan gereja, tinggalkan pelayanan. Hidupmu gak akan mengalami peningkatan. Hidupmu gak akan mengalami penuaian. Waspada boleh, tapi kalau sakit hati itu gak boleh. Mengulangi kesalahan itu bodoh, tapi kita tidak lagi mengulangi kesalahan. Belajar dari kesalahan itu pintar. Belajar dari kesalahan orang lain itu adalah lebih lagi bijaksana. Kita harus paham ini, kita harus membedakan. Oh, dia pernah mengecewakan saya, cukup satu kali, jangan diulangi lagi. Tapi bukan berarti kita benci orangnya. Benci dosanya, amin. Bukan benci orangnya. Kalau kita tahu dia sudah mengecewakan kita dalam bisnis, jangan pernah berbisnis lagi dengan dia. Tapi hubungan sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai saudara di dalam Tuhan, harus tetap dijaga. Ya, yang sudah. Oke. Harus tetap dijaga. Itu adalah kunci penuaian dalam hidup kita. Itu adalah kunci penuaian dalam diri Anda dan saya. Tapi kalau terus-terusan Anda saudara nggak naik kelas dalam hal ini, kita nggak akan dalam penuaian. Makanya penting Anda hidup bersama dengan Kristus supaya kasih Kristus memenuhi hidup kita. Kasih tahu kanan kirinya supaya kasih Kristus memenuhi hidup. Amin. Supaya kasih Kristus memenuhi kita. Paulus mengajar kita dalam Efesus pasal yang ketiga, saudara. Efesus pasal yang ketiga. Ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Coba minta tolong pastif bisa baca buat kita semua. Efesus 3 ayat 18 sampai 20. Efesus 3 ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan,
Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan. Bagi dialah yang dapat apa saudara? Terus pasti Melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam. kasih tepuk tangan dulu. Kalau Anda saudara hidup dalam kasih Kristus, Anda memahami kasih Kristus, firman Tuhan katakan bagi dialah yang dapat melakukan jauh apa saudara? Lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi kalau ada orang yang ngecewain Anda, ada orang yang mungkin nipu Anda, saudara, lihat kasih Kristus. Betapa panjangnya, betapa tingginya, betapa dalamnya, betapa lebarnya, saudara kasih. Ngapain kita kecewa? Oh iya ya, Tuhan aja sudah mau mati mengampuni saya. Ya, haleluya. Kenapa saya harus terus-terusan begini? That's right. Saya nggak boleh gini. Saya harus mengalami Kristus. Amin. Bapa, sentuh hati, ubah hidup menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Katakan amin. Kembali lagi dalam Yohanes 4, sekarang di ayat yang ke-38. Yohanes 4 ayat 38, nanti ayat 37-nya nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah saudara. Perhatikan ayat 38. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Halo? Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Pandang ladang-ladang sekelilingmu, saudara. Tuhan sudah berikan ladang-ladang baru. Tapi gimana ladang-ladang itu diberikan kalau pikiran kita masih penuh dengan kekecewaan, hati kita masih sempit. Cara pandang kita, saudara, melihat seseorang selalu sinis, selalu negatif, selalu rendah. Hari ini, saudara, minta ampun di depan. Saya melihat Andre, saya melihat Pak Jerry, saya melihat Stephen, melihat Miracle, melihat siapapun, Hira dan sebagainya, punya potensi yang dahsyat. Saya selalu belajar, saudara, seperti Pak Agung, saudara, ya, dia memberikan sebuah pengajaran kepada saya dalam melayani. Selalu beri kesempatan kepada yang baru, kepada yang muda, kepada yang rindu, kepada yang ingin. Saya selalu memberi kesempatan. Saya melihat orang-orang yang tulus, melihat orang-orang yang taat. Justru itulah yang dipromosikan oleh Tuhan. Justru itulah yang diangkat oleh Tuhan. Saya melayani sudah lebih dari 15 tahun di Betania Fresh Anointing. Hanya satu yang Tuhan inginkan, punyai ketulusan. Kau melihat, saudara, waktu kau punya ketulusan, motivasimu benar, saudara, kau melihat penuaian dalam hidup. Kenapa kita harus punya ketulusan? Kenapa kita punya hati yang baik? Supaya mata air hidupmu sebenarnya nggak keruh. Engkau nyembah, kata Tuhan kan kita dapat mata air kehidupan. Kita akan mendapatkan mata air. Kita mendapatkan air hidup, saudara. Dari dalam diri kita akan memancarkan air kehidupan. Tapi kalau hati kita kotor, gimana mau
mengeluarkan pancaran air hidup, saudara. Jadi basic sekali, saudara, yang Tuhan ajarkan pagi ini untuk kita semua, saudara. Kalau kamu melihat penuaian di tahun 2021 ini, ayo pandang betapa panjangnya, betapa lebarnya, betapa tingginya, betapa dalamnya Kristus itu. Bagi Dialah, saudara, yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Amin. Jadi kalau Stephen hari ini sedang berdoa untuk masa depan, Tuhan sanggup memberikan masa depan. Bagi Dialah yang jauh dapat melakukan lebih banyak dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Jangan kita berpikir, oh ITB atau Oxford University yang membuat kita sukses. Banyak orang, saudara, kehilangan identitas di sini. Banyak orang, saudara, lebih mementingkan, saudara, punya gelar, studi di mana yang lebih baik, padahal salah. Yang lebih penting adalah siapa yang ada dalam hati kita, siapa yang ada dalam hidup kita. Kalau kita punya Kristus, kalau kita punya Yesus, Dia akan melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita pikirkan dan doakan. Amin. Bukan berarti gelar gak penting, bukan berarti pendidikan gak penting. Kalau kita bisa punya pendidikan yang baik, do it, lakukan. Tapi kalaupun, saudara, Anda tidak punya pendidikan yang baik, saya mau katakan, asal kau punya Yesus, engkau punya masa depan yang penuh. Amin. Ada satu anak muda, saudara, dia kerja di tempat penjualan agen gas LPG. Hanya lulusan tamatan SD. Setiap hari dia kerjanya ngangkat tabung gas LPG. Dia pindahkan dari mobil. Dia pindahkan, saudara, dari tempat satu ke tempat lain. Dia angkat, dia antar. Badannya, saudara, terbentuk karena sering mengangkat tabung LPG. Dari yang 3 kilo, yang 13 kilo, saudara. Wow, badannya bagus, saudara. Setiap hari. Dan dia, saudara, mengumpulkan uang dari menjual tabung gas LPG, dari gaji yang dia terima harian, saudara. Satu persatu dia kumpulkan, dia beli tabung, saudara, di rumahnya. Dia kumpulkan tabung, dari 1 tabung, 2 tabung, 2 tabung, 3 tabung. Apa yang terjadi, saudara? Kemudian dia di rumahnya, dia buka kios gas LPG kecil-kecilan. Dan kemudian, saudara, tanpa disadari, dari 1 tabung, 2 tabung, kemudian bertambah, saudara, jadi 15 tabung. Warga sekitar setiap hari membeli gas LPG di tempat dia. Sampai hari ini, saudara, saya lihat, saudara, anak muda ini, saudara, sudah punya toko gas LPG sendiri, saudara. Dimulai dari apa? Dimulai dari dia melihat ada peluang di sana. Walaupun, saudara, yang dia lakukan itu berat. Dia melihat bukan dari segi berapa besarnya gaji yang dia terima. Kalau dilihat dari seberapa besar gaji yang dia terima, itu kurang, saudara. Itu nggak akan bisa membeli tabung demi tabung. Halo, belum lagi kalau anak muda perlu yang namanya beli parfum lah, beli deodoran lah, beli pulsa lah, betul nggak? Iya nggak? Belum lagi nyicil motor lah, apa sebagainya. Halo? Ya. Itu hal yang wajar. Tapi bagaimana saudara melihat peluang dengan kacamatanya Tuhan? Anak muda ini selalu setiap minggu beribadah. Dan sampai hari ini, saudara, dia juga suka ngomong sama saya, "Om, apa kabar, Om?" Saya belajar sesuatu dari anak muda ini, saudara. Bagaimana Tuhan mau Anda dan saya, saudara, punya motivasi dalam hidup. Amin. Kita menomorsatukan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan sudah memberkati kita. Kita tahu bahwa rancangannya bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Oleh karena itu firman Tuhan dalam Galatia pasal 3 ayat yang Galatia pasal 6 ayat yang ke-9.
Galatia pasal 6 ayat yang ke-9 sebagai ayat penutup buat kita. Firman Tuhan katakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Janganlah kita jemu-jemu, saudara, memancarkan kasih Kristus. Halo, berbuat baik yang dimaksud itu bukan berbuat baik, saudara, hukum Taurat, bukan. Tapi yang berbuat baik dimaksud adalah dalam kitab Galatia adalah bagaimana kita memancarkan kasih Kristus. Enggak lagi simpan dendam, enggak lagi simpan kekecewaan. Tapi yang dia terus keluarkan dari perbendaharaan hidupnya adalah kasih Kristus. Katakan amin. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin. Kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Pegang dadamu, katakan, aku harus mengeluarkan kasih Kristus dari hidupku. Katakan yes. Jangan cemu-cemu, menabur, menolong orang, mengucapkan salam, mengucapkan selamat Natal, tahun baru. Jangan cemu-cemu. Halo, yang ngucapin Natal dan tahun baru sama siapa? Sama saya duluan? Siapa yo? Jangan cemu-cemu. Dia aja nggak ngucapin sama saya, ngapain saya ngucapin sama dia? Halo, artinya nggak ada kasih Kristus yang keluar dari hidup kita. Firman Tuhan katakan saling duluan lah, dahulu-dahulukan dalam kita tolong menolong, betul nggak? Saling duluan. Dalam duluan dalam berbuat baik, duluan dalam memancarkan kasih Kristus, duluan pelayanan, duluan memberi, duluan menabur, duluan melakukan semua yang terbaik buat Tuhan, duluan. Nanti aja lah, si bapak itu aja enggak. Nanti aja lah, si ibu itu aja enggak. Mulai hari ini, Anda jangan lihat orang lain, tapi lihat Kristus ada dalam dirimu. Duluan yuk. Datang ibadah duluan. Nggak ada orang lah, ngapain duluan? Jangan, duluan. 15 menit sebelum ibadah dimulai, udah datang di sini berbahasa roh, dukung ibadah kita, saudara. Amin. Sekalipun musik masih gundang-gundung, gak apa-apa. 15 menit sebelum ibadah, duluan. Anda sedang menabur. Amin. Anda sedang berdoa. Amin. Anda sedang menciptakan kemuliaan Tuhan di tempat. Duluan. Ada jiwa jemaat, jiwa-jiwa yang terhilang, duluan. Amin. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Yang mau katakan amin? Katakan, saya harus duluan. Saya tidak boleh jemu. Katakan amin. Kasih tahu kanan kirinya, nggak boleh jemu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Saya merasakan hadirat Tuhan begitu kuat di tempat ini. Kasih Kristus. Kasih Kristus memenuhi. Naikkan pujian ini dari awal Bapa sentuh hati. Bisa ditampilkan awal baitnya. Betapa ku mencintai. Amin. Segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini. Engkau akan menuai. Selalu menyertai. Engkau akan menuai di tahun 2021, saudara. Pandang sekelilingmu. Pandang sekelilingmu. Ladang-ladang yang sudah menguning, siap untuk dituai. Di dalam hidup ini. Amin, amin. Kau selalu Tuhan selalu memberikan rencana jalan terbaik.
Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Aku diselamatkan karena Yesus. Aku disembuhkan karena Yesus. Aku diberkati karena Yesus. Aku hidup karena Yesus. Jadikan Kristus segalanya dalam hidupmu. Pahami kasih Kristus, betapa panjangnya, betapa lebarnya, betapa tingginya, betapa dalamnya. Waktu kau memahami kasih Kristus, kau akan melihat bagi Dialah, firman Tuhan katakan, yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang tidak kita pikirkan dan kita doakan. Dia akan melakukan jauh lebih banyak. Kalau hari ini mungkin rasanya masa depanmu belum kelihatan, rasanya bisnismu ada dalam kehancuran, rasanya pekerjaanmu kok tidak mengalami terobosan. Dengar baik-baik, Kristus yang kaya rela jadi miskin supaya ada yang miskin jadi kaya. Dia patahkan semua kutuk-kutuk. Dia buat perjanjian yang baru antara Bapa dengan Kristus. Kalau engkau mengikatkan dirimu dengan Kristus, kalau engkau mengikatkan dirimu dengan Tuhan, janji itu akan digenapi dalam hidupmu. Oleh karena itu saudara, pahami kasihnya. Jangan tinggal dalam kekecewaan, jangan tinggal dalam sakit hati, jangan tinggal dalam kehidupan yang lama, apalagi hidup dalam hukum Taurat, saudara. Mari tinggallah dalam firman-Nya, yaitu firman Yesus Kristus. Tinggallah dalam pribadinya yang penuh dengan kasih. Tinggallah dalam pribadinya, saudara. Jangan lepaskan Yesus dalam hidupmu. Jadikan Dia segalanya, saudara. Kita ambil perjamuan Tuhan. Ini adalah kasih yang terbesar yang Dia sudah berikan bagi kita. Angkat roti bersama-sama. Ini bukan roti biasa, tapi dalam tubuh Kristus. Ini bukan anggur biasa, tapi dalam darah Kristus. Betapa panjangnya, lebarnya, tingginya, dalamnya kasihnya. Kalau kita masih hidup dalam kekecewaan, kita hidup seringkali mudah sekali tersinggung, sakit hati. Lihat Kristus, saudara. Seperti Kristus sudah mengampuni Anda dan saya, biarlah kita juga malam ini, hari ini, siang ini, kita mengalami pengampunan itu. Kita bisa mengampuni satu dengan yang lain. Angkat roti. Demikian firman Tuhan. Apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Pada malam waktu Ia diserahkan, yang mengambil roti, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita ucapkan syukur ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Yang percaya di tubuh Kristus, ambil makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan kita bersama-sama. Demikian sesudah makan, Ia mengambil cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian baru dimakan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita ucapkan syukur ini wan persekutuan kita dengan darah Kristus? Amen. Inilah cawan perjanjian baru, saudara. Perjanjian yang baru, di mana Kristus dan Bapa, saudara, melakukan sebuah perjanjian supaya Anda dan saya diberkati. Amen. Ikatkan dirimu dengan darah Kristus sebagai perjanjian yang kekal. Yang percaya di darah Kristus, ambil minum di dalam nama Yesus. Masukkan sampah dalam plastik yang tersedia. Yang belum terima pengurapan awal tahun, ambil minyak urapannya. Buka minyak urapannya. Angkat minyak urapannya. Ini adalah lambang daripada Roh Kudus, saudara. Minyak urapan ini bukan minyak urapan biasa, tapi ini adalah materai daripada Roh Kudus
yang memimpinmu, membimbingmu di tahun 2021. Aku berdoa di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Pengurapan ini turun atasmu. Pengurapan yang baru mengalir atasmu, yang menjadikan engkau lebih dari pemenang, yang menjadikan engkau mempunyai cara pandang seperti Kristus. Dalam nama Yesus, ambil 2-3 tetes, oleskan di atas kepalamu, saudara. Shikaralabara. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Minyak urapan bisa dibawa pulang, saudara. Oleskan di rumah tanggamu, di anak-anakmu, dan juga di ambang pintu rumahmu, saudara. Bawa pulang minyak urapannya. Shikaralabara. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Sembah Dia. Shalalalabalabala. Mari ucapkan syukur kepada Dia. Haleluya, haleluya. Mengalir urapan yang baru. Mengalir kasih-Mu. Aku bersama dengan Kristus. Aku diubahkan. Aku adalah ciptaan yang baru. Aku menerima berkat yang dahsyat, luar biasa, akan menuai di tahun ini. Dalam nama Yesus, yang sepakat diberkati Tuhan bersama katakan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang hari Jumat kemarin tidak datang ibadah tahun baru hari ini, atau yang kemarin tidak bawa persembahan sulung, hari ini diberi kesempatan untuk membawa persembahan sulungnya. Bapak Ibu Saudara, bagi yang belum membawa juga bisa minggu depan lagi, ya, bawa persembahan sulung Anda yang terbaik, lebih dari persepuluhanmu, jangan sepersepuluh, Saudara ya, lebih dari persepuluhan. Ya, kalau Anda punya persepuluhan itu dilakukan tiap bulan, ya Saudara, persembahan sulung itu lebih dari persepuluhan yang bisa kita bawa, Saudara, lebih tiap tahun setahun sekali, Saudara. Amin. Ayo kita bawa persembahan kita, ya, kita sama-sama arahkan hati kita, angkat tangan kita sama-sama deklarasikan persembahan kita. 3, 2, 1. Maka menaburlah saya di gereja ini, dan dalam tahun ini juga saya dapat asal 100 kali lipat, sebab saya diberkati Tuhan dan saya menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga saya menjadi sangat kaya untuk kemuliaan Tuhan dan memperluas kerajaannya. Dalam nama Yesus yang siap menabur bersama katakan amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, ada kotak persembahan di depan dan kanan kiri saya, silakan bawa Saudara persepuluhan kita, persembahan sulung kita, ya, ucapan syukur kita yang terbaik untuk Tuhan.
Silakan. Ada beberapa penekanan pengumuman yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Persembahan secara online atau transfer Bapak Ibu sudah bisa lakukan di Bank BCA 5725312714 atau di 5681 561 561. Kita akan membayar sewa pertama saudara di tahun ini sebesar 20 juta ya, kurang lebih yang sudah masuk di rekening sebesar 22-23 jutaan saudara, untuk kita membayar cicilan pertama gedung gereja kita. Saya percaya saudara setiap bulan kita akan bisa menyicil lebih dari 15 juta, amin. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama yuk terlibat menabur untuk gedung gereja kita. Ya, orang Ketang, berapa yang Anda tabur saudara tiap bulan untuk gereja kita, ayo tabur. Amin. Saya percaya kita akan bisa melunasi sebelum akhir tahun ini, amin. Ya, besok tanggal 4 saya akan ke bank untuk menabur untuk membayar cicilan pertama sewa gedung gereja kita. Lalu kemudian doakan juga untuk tenan-tenan di bawah supaya tambah lagi saudara, karena hanya baru 4-5 tenan yang masuk saudara, sedangkan kita punya target 10 tenan ya saudara ya, supaya bisa memenuhi sewa gereja kita yang akan habis nanti di bulan Desember juga tahun 2021 ini saudara ya. Jadi tiap Desember kita harus menabung sebetulnya sebesar 90 atau 100 juta ya, untuk kita sama-sama membayar ke pemilik ruko ini saudara, karena ruko ini 2 ruko saudara ya. Lalu Bapak Ibu Saudara, kita juga tetap melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh, dengan luar biasa. Anda yang di rumah juga tetap beribadahlah dengan sungguh-sungguh setiap hari Minggu jam 9 pagi dan juga jam 5 sore. Dan kita juga saudara ada Pondok Daud setiap Senin sampai Sabtu. Bapak Ibu Saudara bisa datang on-site hanya Senin dan Sabtu, sedangkan online di Facebook itu jam 10 sampai jam 11 setiap hari saudara. Itu aja mungkin jadi penekanan pengumuman buat kita bersama-sama. Yang sekali lagi selamat tahun baru, selamat menuai bersama dengan Tuhan di tahun 2021. Lihat kanan kirinya, kamu pasti menuai. Haleluya. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kita mau tutup ibadah kita. Kita angkat kedua tangan kita. Kau berkati kekasih-kekasih Tuhan, biji-biji matanya Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan berikan kau damai sejahtera. Semua persembahan ucapan syukur, persepuluhan, persembahan sulungmu, Tuhan kembalikan 100 bahkan 1000 kali ganda dalam perbendaharaanmu. Pulanglah dan terimalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus akan menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Kita hidup dalam perjanjian yang baru. Kita menuai bersama dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus yang siap mengalami penuaian yang besar. Bersama-sama katakan amin. Silakan katakan. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Silakan duduk, ambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.